Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bekasi melaunching aplikasi Si Jampang atau Sistem Jemput Aktif Manajemen Piutang, sebuah inovasi digital berbasis web yang dirancang untuk mempermudah verifikasi piutang dan memaksimalkan fungsi penagihan serta pengawasan pajak daerah secara digital. Kegiatan yang dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jauharul Alam sekaligus juga dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 bertempat di Hotel Holiday Inn Jababeka Cikarang Selatan pada Kamis 5 Desember 2024. Penjabat Sekda Jauharul Alam mengatakan, peluncuran aplikasi sekaligus sosialisasi Perbub ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan salah satu sumber utama pendapatan daerah, yakni dari sektor pajak untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Jauharul Alam menyebutkan, Bapenda Kabupaten Bekasi meluncurkan aplikasi Sistem Jemput Aktif Manajemen Piutang atau Si Jampang untuk memudahkan petugas dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, terlebih dalam menangani potensi piutang pajak yang menjadi salah satu tantangan dalam optimalisasi pajak daerah. Ini sebagai bagian dari upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan. Dari sisi sosialisasi ini kan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan tentang HKPD, itu harus ditindaklanjuti dengan perbuatan perbub. Perbubnya sudah kita buat, kemudian kita sosialisasikan kepada para wajib pajak, ya, baik dari pengusaha maupun masyarakat wajib pajak PBB. Kemudian yang kedua, upaya kita adalah mengurangi piutang. Piutang itu tagihan-tagihan pemerintah daerah yang belum tertagih dari wajib pajak dengan berbagai masalah, ya. Kita sudah bekerja sama dengan kejaksaan untuk melakukan penagihan. Kemudian, ini kita untuk mempermudah mengidentifikasi, memverifikasi, kemudian melakukan penagihan, itu kita buat yang namanya aplikasi Si Jampang yang digagas oleh Kabid, salah satu kabid penagihan di Bapenda, dan ini diharapkan untuk lebih mempermudah menelusuri kemudian mengidentifikasi piutang-piutang yang belum bisa ditagih oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Ani Gustini menyampaikan langkah strategis yang diambil Bapenda Kabupaten Bekasi melalui kegiatan sosialisasi dan peluncuran inovasi digital berbasis web ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela serta mengurangi potensi piutang pajak yang belum terselesaikan. Di antaranya seperti wajib pajak ataupun objek pajak yang belum melakukan pelaporan masa pajak atas tagihan yang sudah diterbitkan, namun belum dibayarkan sampai dengan jatuh tempo, serta memverifikasi atas usulan penutupan objek pajak. Mencoba mensosialisasikan ke kita langsung, ya, dari kita sendiri. Ternyata mungkin dari pertama mungkin dari penyerahan dari KPPBB ke Bapenda, kedua juga mungkin yang tadi ada beberapa kriteria. Kenapa mungkin masyarakat itu tidak, apakah mungkin males bayar, ya, apakah mungkin dia juga double SPPT, ya. Ternyata begitu dicek ke lapangan, kita ada tax survey juga, ya, ke lapangan dengan Sunarkan, ternyata ya alhamdulillah dari satu itu kita sudah berkurang, ternyata ada double SPPT yang ini sehingga menimbulkan piutang. Jadi nanti untuk di tahun 2025 ini kita melihat dulu daripada survei dulu, verifikasi data, jangan sampai nanti terjadi lagi SPPT yang double. Khusus untuk Si Jampang ini memang untuk internal kami. Jadi untuk memudahkan
para petugas untuk mengidentifikasi, memilah-milah mana piutang yang masih aktif, mana yang tidak aktif. Jadi kan kalau yang masih aktif, kita bisa lakukan penagihan. Petugas yang selama ini melakukan verifikasi itu manual, itu sekarang udah berbasis digital, jadi memudahkan mereka untuk memilah-milah, Pak. Jadi di situ udah ada fitur-fitur di mana petugas itu bisa langsung upload, misalkan datang ke suatu wajib pajak, terus mereka dapati piutang gitu ya, itu mereka bisa langsung melakukan penagihan ataupun ada surat teguran, ada surat panggilan, itu diupload di situ. Jadi nanti bakalan ketahuan di situ. Setelah didatangi ada berita acara juga kan, tutup misalkan upload. Jadi nanti udah di sistem udah ketahuan, oh ini udah tutup, ini tidak aktif gitu ya, yang ini masih aktif. Dari Cikarang Selatan, Arif Tiarno, Newsroom Diskominfo Santi, Kabupaten Bekasi, melaporkan.